Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita memuji syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat tersebut sampai pada malam hari ini, sehingga kita kembali memanfaatkan waktu-waktu kita untuk mendengarkan uraian-uraian para ulama di dalam atau hal yang berkaitan dengan agama kita. Dan ini adalah pertemuan kedua dari mana kita membacakan suatu risalah yang tentunya sangat penting bagi kita jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah berkaitan dengan aqidatus salaf wa ashabul hadith. Bagaimana akidah para as-salaf, demikian pula ashabul hadith. Karena terkadang kita mengatakan saya mengikuti para as-salaf, orang-orang terdahulu yang saleh, demikian pula ahlul hadith. Maka di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, yaitu aqidatus salaf wa ashabul hadith, di mana disebutkan oleh seorang alim ulama kita adalah Abu Utsman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni, seorang alim ulama kita yang masyhur insyaallah taala, menguraikan bagaimana akidah sebenarnya, bagaimana keyakinan orang-orang terdahulu yang saleh, demikian pula orang-orang yang berkecimpung dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan ashabul hadits. Nah, sekarang kita ingin lihat yang kedua dari keterangan beliau adalah sifatullahi jalla wa ala, sifat Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah penetapan sifat, karena kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama dan sifat, sehingga bagaimana keyakinan atau akidah para as-salaf, demikian pula ahlul hadith, berkaitan dengan penetapan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diterangkan oleh beliau, saya bacakan sedikit keterangan beliau. Fi hadzal fasli dzakarul muallif rahimahullahu taala anna ashabal hadithi ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi. Beliau sebutkan di fasal ini, penulis rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ashabul hadith, yaitu para as-salaf, mereka ya'rifuna rabbahum, mengenal Rabb mereka, yaitu Allah Rabbu Jalla wa'ala. Dari mana dia bisa tahu? Bisifatihi, dengan sifat-sifatnya. Sini kata beliau,
Yang mana disebutkan dengan sifat-sifat itu, apakah sekedar sifat itu kita tetapkan sendiri atau semau kita atau melalui orang lain? Maka disebutkan allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu. Lihat, sifat ini bisa kita tetapkan atau mengetahui Allah itu dengan sifatnya, tetapi apa yang turun dengannya wahyu, apa yang di dalamnya Al-Quran turun menerangkan tentang itu. Demikian pula au syahida biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma waradatil akhbaru as-sihahu bi. Apa yang dikhabarkan atau dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadits-hadits yang sahih. Nah ini. Terus wa naqalatil al-udulu as-siqatu anhu, dinukil oleh orang-orang yang siqah, yang adil. Oh, ini sifatnya Allah begini dan begini. Kemudian wa yusbituna lahu jalla jalaluhu ma asbatahu li nafsihi fi kitabihi wa ala lisanihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menetapkan, para as-salaf dan ashabul hadith, mereka menetapkan ini sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tentunya apa yang Allah tetapkan pada dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Nabi. Nah, maka perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bab yang kedua ini, babus tsani, sifatullahi jalla wa ala. Lihat. Jadi disebutkan yang kedua ini adalah bab yang kedua, babus tsani. Bab yang kedua adalah sifatullahi. Nah ini kalau ini kata jamak ya, di asalnya kalau satu itu sifatul, tapi ini jamak muannas salim, sifatu, hanya dimudofkan dengan Allah, sifatnya Allah. Maka lihat ini, para as-salaf dan ashabul hadis menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala tentunya melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya bagaimana kita bisa menetapkan sifat bagi Allah? Maka tentunya dengan dua jalur. Yang mana yang pertama adalah kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tentunya ma asbatahu li nafsihi. Nah ini. Nah, yang pertama adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Itu baru kita tetapkan sifat. Kalau apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Jika Allah mengatakan saya punya tangan, kita harus yakini Allah punya tangan. Kenapa? Ada dari Al-Quran. Yang kedua adalah ma akhbara an-nabiyyu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini apa yang dikhabarkan, apa yang disampaikan oleh Nabi. Oh, Allah itu punya sifat begini, Nabi tetapkan, maka kita pun tetapkan. Itulah penetapan daripada yang kita sebutkan akidah salaf wa ashabul hadith. Nah inilah mereka.
Begini, penetapan sifat bagi Allah adalah akidahnya para salaf dan ashabul hadis yang seperti ini. Dalam penetapan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dia harus apa yang Allah tetapkan dan apa yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jelas suaranya, jangan sampai tidak kena. Masih jelas ya? Iya. Lanjut kata beliau. Saya lanjutkan kata Syekh, wa ma awradahu al-muallifu huwa qaidatu ulama'is salaf. Apa yang disebutkan oleh penulis itulah keyakinan para as-salaf fi isbatis sifati lillahi ta'ala, untuk penetapan nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan fala yusbituna lahu jalla wa ala illa ma asbatahu li nafsihi fil Qur'anil Karim. Lihat, tidak boleh kita tetapkan nama atau sifat bagi Allah kecuali Allah tetapkan untuk dirinya. Tidak boleh kita tetapkan sifat bagi Allah. Allah itu punya sifat begini, maka kita tidak bisa tetapkan kecuali memang ditetapkan oleh Allah. Misalnya seperti di dalam Al-Quran surat Shad ayat 5 ayat 75, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya. Ya iblis, ma mana'aka. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ini. Sebutkan ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqatu. Lima khalaqatu. Nah ini. Nah, antum perhatikan. Lihat di situ. Ini dalam surat Shad ayat 75. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya iblisu, wahai iblis. Sebutkan ya iblisu, wahai iblis. Mana akah yang menghalangi kamu antas judah untuk sujud lima khalaqatu, apa yang saya ciptakan. Dengan apa? Ini biyadayya, dengan kedua tanganku. Nah, pertanyaannya sekarang, maukah kita tetapkan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala? Harus kita tetapkan. Kenapa? Karena dia tetapkan untuk dirinya. Allah punya tangan. Itulah keyakinan mereka ini. Para as-salaf dan ashabul hadits, Allah punya tangan. Karena kenapa? Allah sebutkan, dia sendiri menetapkan Allah punya tangan. Hanya, nah ini hanya ini masalahnya. Jadi kita harus yakini sebagaimana keyakinan mereka, Allah punya tangan karena Allah tetapkan untuk dirinya punya tangan. Dia tetapkan untuk dirinya adalah memiliki tangan. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ini keterangan dan ini banyak orang-orang yang tidak terima Allah itu tidak punya tangan. Kapan kita mengatakan Allah punya tangan?
berarti sama dengan manusia, kita punya tangan juga. Nah ini masalahnya. Tentunya kalau kita secara akal sehat, bahwasanya tidak akan mungkin sama antara tangan sang pencipta dengan tangannya manusia yang diciptakan, tidak bakalan sama. Tidak bakalan sama. Kalau kita ingin lihat antara manusia dengan hewan, kucing punya tangan. Sama tidak tangannya manusia dengan tangannya kucing? Tidak, padahal sama-sama tangan. Apalagi tangannya sang pencipta. Tidak mungkin dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia seluruhnya, masa tangannya sama dengan tangannya kita? Tidak bakalan. Nah inilah keyakinan as-salaf dan ashabul hadith. Allah punya tangan, dia tetapkan Allah punya tangan. Hanya sebatas itu. Nah, contoh yang lain. Dalam hadits sepertiga malam terakhir, yanzilu Rabbuna ila samai ad-dunya. Nah, yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia, hina ya baqa sulusul lail. Hina ya baqa sulusul lail. Sulusul lail. Jadi Allah Rabb kita itu turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Ketika sepertiga malam terakhir. Pertanyaannya sekarang, ini kata yanzilu, turun. Allah itu turun. Allah turun. Kira-kira bisa kita samakan tidak? Saya juga turun, manusia juga turun. Tidak bisa. Karena ini hadits, kita yakini Allah turun. Tapi turunnya bagaimana, itu bukan urusan kita. Yang penting kita yakini Allah turun ketika sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Allah berbicara. Masa Allah berbicara? Langsung disebutkan dalam ayat, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Lihat. Nah ini ada orang mengatakan begini. Allah ini punya sifat berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Mereka tidak terima. Ini dibalik harokatnya. Mereka gunakan begini. Ini asalnya kita rubah. Ini kalau begini, ini beda maknanya. Kalau kita mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, Allah itu benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Allah yang bicara langsung ke Nabi Musa. Nah, kalau kita balik ini, wa kallama Allah Musa taklima, berarti Musa yang benar-benar berbicara kepada Allah. Mereka ini yang pakai. Padahal dalam ayat ini yang di atas, wa kallamallahu, Allah yang berbicara langsung kepada Musa. Tidak benar itu. Yang benar adalah, kata mereka ya, adalah Musa yang berbicara kepada Allah. Ini mereka ingkari. Inilah mereka. Keyakinan as-salaf dan ashabul hadith ahlus sunnah, maka mereka menetapkan Allah yang berbicara langsung ke Musa. Kenapa? Di sini langsung Allah sebutkan pada diri, saya berbicara kepada Musa. Saya berbicara kepada Musa.
Maka dia berbicara kepada Musa. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah penetapan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya kita tetapkan, atau as-salaf dan ashabul hadith ini mereka menetapkan ketika memang tetap dalam Al-Quran atau dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Coba lihat keterangan Imam Ahmad. Saya bacakan dulu. Qala al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau mengatakan, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu aw wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La yutajawazu al-Quran wal hadithu. Nah, lihat Imam Ahmad, seorang alim ulama dari kalangan para as-salaf dan ashabul hadith, itu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Apa kata beliau? La yusafullahu, tidak boleh Allah disifati illa kecuali bima wasafa bihi nafsahu. Nah, ini perhatikan ini. Ya. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, saya hapus ya. Imam Ahmad ini mengatakan, saya tulis qala al-Imamu Ahmad. Qala al-Imamu Ahmad rahimahullahu taala, kata beliau, la yusafu Allahu illa bima. Nah, ini lihat, wasafa bihi nafsahu. Nah, perhatikan ini dulu. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, tidak boleh, Allah itu tidak boleh disifati kecuali apa yang dia sifatkan pada dirinya. Jadi kita tidak boleh memberikan sifat pada Allah kecuali apa yang Allah berikan sifat pada dirinya. Allah punya tangan, kita harus sifati Allah punya tangan. Tidak usah macam-macam, pokoknya dia punya tangan, selesai. Allah turun ke langit dunia, kita pahami Allah turun, selesai. Allah berbicara, Allah berbicara. Allah datang. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa rabbuka disebutkan. Wa jaa, ini Allah datang. Wa jaa rabbuka, Rabbu datang. Wal malaku saffan saffa, para malaikat bersop-sop. Ini disebutkan datang, maka kita yakini Allah datang, selesai. Punya sifat, dia datang. Allah punya sifat as-sami, al-basir. Innallaha sami'un basir. Innallaha sami', maha mendengar. Al-basir, maha melihat. Harus kita yakini Allah punya sifat melihat dan mendengar. Dalam Al-Quran karena ada. Berarti sama mendengarnya manusia? Tidaklah, tidak bakalan mungkin. Kenapa? Ada ayat laisa kamitslihi syai'. Ini kaidah dalam penetapan sifat. Laisa kamitslihi. Syai'. Nah, ini laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama, tidak ada yang mirip. Lahu kufuwan ahad.
Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Tidak mungkin sama, walaupun dikatakan punya tangan, turun, datang, berbicara, tapi tidak akan sama. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. As-Sami, melihat, mendengar, Allah melihat. Apakah sama penglihatan kita dengan pendengaran kita? Tidak bakalan. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Nah, ini kata Imam Ahmad, la yusofullahu illa bima wasofa bihi nafsahu. Kita tidak boleh mensifati Allah kecuali apa yang dia telah tetapkan untuk dirinya. Tetapkan untuk dirinya. Kemudian selanjutnya kata beliau, atau. Nah ini, atau ma wasofa bihi Rasulullah. Nah, kalau tidak ada ditetapkan oleh Allah, tapi Rasulullah menetapkan, ma wasofa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah sifatkan. Rasulullah mengatakan, yanzilu rabbuna ila samai dunia. Allah itu turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Nabi mengatakan turun, maka kita tetapkan berarti Allah turun. Ada juga tersebar syubhat namanya, kerancauan dalam berpikir. Mereka mengatakan begini, kalau Allah turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia, berarti arsy itu kosong. Kenapa? Makassar itu akan berbeda sepertiga malam terakhirnya dengan bagian timur, seperti misalnya Timika, arah Papua sana, itu akan berbeda. Sedangkan Makassar dengan bagian barat seperti Jakarta dan sekitarnya itu berbeda sepertiga malam terakhirnya. Berarti kalau begitu Allah turun terus, tidak pernah naik ke arsy. Padahal dalam ayat disebutkan adalah wa huwa istiwa alal arsy, wa huwa istawa alal arsy. Bahwasanya Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Tapi katanya turun. Kalau turun tidak pernah naik-naik. Kenapa? Di luar negeri tentunya berbeda dengan Indonesia. Inilah kalau akal kita jamaah. Kita sebagai orang yang mengimani, kalau sudah disebutkan, ya sudah itu. Seperti itu. Karena apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, la yutajawazu al-Quran wal hadith. Jangan pernah mendahului Al-Quran dan hadith. Jangan melewati, situ saja, stop di situ, jangan lewat. Kata beliau, la yutajawazu al-Quranu wal hadithu. Kata Imam Ahmad lanjutannya ya, nah ini, la yutajawazu al-Quranu wal hadith wal hadith. Jangan kalian mendahului atau melewati apa yang ditetapkan Al-Quran. Tetapkan sebagaimana yang ditetapkan Al-Quran, demikian pula hadith. Beginilah keyakinan adalah as-salaf wa ashabul hadith. Itulah keyakinan mereka terhadap sifat sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku jamaah mengikuti ashabul hadith, kita tetapkan. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini sebenarnya ada beberapa, kalau mau diuraikan secara ini, ada beberapa kelompok manusia yang
tidak mengakui tentang sifat dan sifat wa ta'ala. Mereka tidak terima. Oh, maksudnya tangan itu dengan tidak pantas Allah diberikan sifat tangan. Tidak pantas. Itu maksudnya. Jadi dengan ayat, ya iblisu, wahai iblis, ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu antas judah, untuk sujud, lima khalaqatu, dengan apa yang saya ciptakan, biyadayya, apa yang saya ciptakan dengan biyadayya, dengan kekuatanku, dengan kekuasaanku, dengan kemampuanku. Itu maksudnya, bukan dengan tangan. Itu menurut mereka. Tapi as-salaf, ashabul hadith, ahlus sunnah, mereka menetapkan tidak. Ketika Allah mengatakan tangan, kita tetapkan tangan. Nah itulah keyakinan ahlus sunnah. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kaidah yang pertama ya, disebutkan di situ, laisa kamitslihi syai'. Ketika ada nama atau sifat bagi Allah, maka kita katakan tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Oleh karena itu ahlus sunnah itu pertengahan dalam menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, saya bacakan, madhabus salaf, pemahaman para as-salaf, bainat ta'til wa tamtsil, fala yumathiluna sifatillahi bisifati khalqihi, kama la yumathiluna dzatahu bidzati khalqihi, wala yanfuna ma wasafa bihi nafsahu wa wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan dari penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah, beliau mengatakan as-salaf, ashabul hadith, mereka itu pertengahan dalam masalah penetapan nama Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu berada di antara ta'til dan tamtsil. Ta'til itu menghilangkan, tidak ada itu. Contoh, tangan. Disebutkan biadayya, punya tangan. Saya menciptakan. Kenapa engkau iblis tidak sujud dengan apa yang saya ciptakan dengan tanganku? Maka orang kelompok ta'til ini mengatakan tidak ada tangan itu. Dia buang itu tangan. Yang ada adalah kekuasaan atau kekuatan. Dia maksudnya seperti itu. Sama nantinya, ini banyak nanti akan datang tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Maka mereka mengatakan tidak. Bukan beristiwa di atas arsy-Nya, tetapi Allah itu menguasai arsy. Maknanya adalah istaula, menguasai. Nah, ini mereka karena mereka tidak terima. Mereka tidak terima itu. Tapi ahlus sunnah tidak. Mereka tidak mentaktil, mereka tidak membuang apa yang ditetapkan oleh Allah, tetapi mereka itu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Tetapi fala yumatsiluna, dia tidak samakan. Jadi ada namanya kelompok tamtsil yang suka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu tadi, Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan, berarti sama dong dengan tangannya manusia. Berarti sama manusia. Allah juga punya tangan. Ini namanya tamtsil, menyamakan. Ahlus sunnah tidak. Mereka mengatakan Allah punya tangan, tetapi tangannya tidak sama dengan tangannya manusia. Tangannya Allah tidak sama dengan manusia. La yumatsiluna dzatahu bidzati khalqihi. Zatnya Allah tidak akan mungkin dia samakan dengan zatnya makhluknya. Itulah ahlus sunnah as-salaf ashabul hadith.
Ini kata beliau. Ini wallahu taala alam bisawab, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sehingga ini yang disebutkan oleh beliau di sini ya, satu contoh, karena ini banyak. Apa saja dari sifat-sifat bagi Allah maka kita tetapkan sebagaimana datangnya. Jangan dibuang, apalagi disamakan dengan lainnya. Tidak, kita tetapkan seperti itu. Kita tetapkan seperti itu. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah yang disebutkan oleh ulama kita dalam penetapan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa at-takyif, tidak boleh membagaimanakan. Tidak boleh membagaimanakan. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyhur ya dalam penetapan nama dan sifat bagi Allah, ketika ada orang yang bertanya kepada Imam Malik tentang istiwanya Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy. Maka datang orang bertanya kepada Imam Malik berkaitan dengan masalah istiwa. Bagaimana istiwanya Allah? Maka Imam Malik ketika itu diceritakan, maka beliau itu menundukkan kepalanya dalam keadaan berkeringat. Kenapa dia sebutkan? Ini sesuatu yang sangat bahaya ini. Ketika kita membagaimanakan, mentakif namanya, membagaimanakan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, al-istiwa ma'lum. Allah beristiwa di atas itu sudah diketahui, sudah beristiwa, selesai. Tidak usah macam-macam, pokoknya dia istiwa, selesai. Wal kaifu majhul, tata caranya kita tidak tahu, akal, pikiran, ilmu kita tidak sampai ke sana. Tapi jelas dia beristiwa, sudah selesai istiwa, itu sudah maklum, istiwa, sudah istiwa. Tata cara wal kaifu majhul, tata caranya tidak diketahui oleh siapapun. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah beristiwa di atas itu wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimana istiwanya itu bid'ah, kata Imam Malik. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah para ulama kita dalam menetapkan nama dan sifat, maka mereka itu menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ma wasafa bihi nafsahu. Mereka yusbituna bima wasafa bihi nafsah. Mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Kalau tidak, apa yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sudah tetapkan, kita tetapkan seperti itu. Kita tetapkan seperti itu. Kita tidak boleh palingkan sana sini, kita tidak boleh inikan, kita tidak boleh inikan, kita tidak boleh inikan. Itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, ini kaidah dalam penetapan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini antum mungkin bisa tulis. Ahlus sunnah, as-salaf, ashabul hadith, maka mereka itu menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala wala ta'til
wala tamtsil, wala takyif, wala tashbih. Nah ini. Nah, ini yang banyak disebutkan atau ditetapkan oleh ulama kita dalam penetapan nama dan sifat bagi Allah adalah wala ta'til, wala tamtsil, wala tamtsil. Kemudian min ghairi ta'tilin, yang pakai bahasanya mereka pakai ya, itu saja yang kita pakai. Nanti saya harokatnya saya ganti. Ta'tilin wala wa min ghairi ta'tilin wala tamsilin. Kemudian wa min ghairi takyifin, nanti ini akan datang pembahasannya insyaallah. Takyif, wa min ghairi min ghairi ta'tilin wala tamsilin wa min ghairi takyifin wala tashbihin. Tashbihin. Nah ini dia. Ahlus sunnah ashabul hadith dalam penetapan nama dan sifat bagi Allah ini dia pakai min ghairi ta'tilin, dia tidak buang maknanya, dia tidak takwil, dia tidak palingkan, dia sesuai dengan apa yang ada. Kata tangan yang kita sebutkan tadi adalah tangan, maka dia tetapkan tangan, dia tidak ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, tidak, pokoknya tangan, sehingga dikatakan tidak taktil, dia tidak buang maknanya. Wala tamsil, dan dia tidak samakan Allah punya tangan. Orang sebagian dia samakan, berarti manusia punya tangan. Kalau ahlus sunnah tidak, dia tidak tamsil, dia tidak samakan. Terus wa min ghairi takyif, tidak membagaimanakan. Kalau Allah punya tangan, okelah, Allah punya tangan. Tapi tangannya itu kayaknya sama, dia punya jari-jari, dia punya ini sama. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh itu. Jadi tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh membagaimanakan. Terus tidak boleh tashbih, tidak boleh menyamakan, tidak boleh menyamakan. Tashbih ini persis mirip, serupa, ini tidak boleh sama sekali. Berarti tangan punya tangan berarti persis tangannya ini sama, ini tidak boleh. Inilah kaidah yang disebutkan oleh akidah salaf atau para as-salaf ashabul hadits dalam penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi ta'tilin wala tamtsilin wa min ghairi takyifin wala tashbihin. Ini keterangan mereka. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Ini akan datang insyaallah taala. Inilah secara singkat berkaitan dengan penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang mereka tetapkan. Maka kalau kita mengaku mengikuti mereka, maka begini juga cara penetapan kita terhadap sifat bagi Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika kita membahas ini jamaah, itu akan muncul dan kita akan ketemu di tengah masyarakat, tidak pantas Allah kita beri tangan. Ketika ketemu dengan ayat yang kita baca tadi, pasti mereka mengatakan, oh biadaiyah, oh itu maksudnya bukan tangan, tapi kekuasaan. Nah, itu misalnya. Dan macam-macam. Atau misalnya kata wajah rabbuka, Rabbmu datang. Masa datangnya sama dengan kita? Yanzilu, turun. Masa sama dengan turunnya ini? Itu semuanya. Maka itu tidak kita bolehkan seperti itu sebagaimana yang dipahami oleh mereka. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan bahas tentang yang ketiga adalah Al-Quranul Karimu kalamullah. Al-Quran itu keyakinan salaf dan ashabul hadits, Al-Quran itu ucapan Allah. Munazzalun, yang diturunkan, ghairu makhluk, bukan makhluk. Nah inilah jamaah salah satu fitnah terbesar Imamul Bukhari. Ini nih, beliau diusir gara-gara ini salah satu di sini. Ketika itu beliau sebutkan bahwasanya ucapan seseorang itu adalah makhluk. Maka langsung keluar ucapan orang-orang yang melaporkan Imamul Bukhari. Imamul Bukhari mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Akhirnya dia diusir. Itu kisahnya. Itu panjang kisahnya. Dan disinilah nanti kita bagaimana as-salaf ashabul hadits ahlus sunnah menetapkan Al-Quranul Karim kalamullah, munazzalun, yang diturunkan, bukan makhluk. Terus bagaimana nanti kita bahas. Inilah keyakinan mereka, inilah pemahaman mereka. Ini yang akan kita bahas insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Saya kira ini cukup insyaallah taala, karena nanti juga ada masalah masalah lafzi bil Quran, lafadznya kita dengan Al-Quran. Nanti ada rinciannya juga disebutkan oleh beliau. Kemudian sifatul istiwa juga akan dibahas nanti. Ini termasuk bagaimana keyakinan kita terhadap hal-hal seperti ini, turun, datang. Ini semuanya akan dibahas satu-satu insyaallah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini dulu yang bisa kami sebutkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kita sebutkan walaupun secara singkat dari risalah yang ditulis oleh Abu Utsman As-Sabuni tentang bagaimana akidah para as-salaf dan ashabul hadits ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah sifat dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini wallahu taala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.